Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PBG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Mei Windy Rahayu, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Bengkulu. Nomor UKG 201698412575. Saya mengajar di SD Negeri 36 Lubuk Linggau. Hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 2, dengan model pembelajaran Discovery Learning. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca. Namun untuk hari ini kita membaca yang ada di layar ya. Silakan kalian baca. Sudah selesai bacanya? Ya, nah dari teks bacaan ini, dongeng ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita tidak boleh pintar, apa lagi? Iya, harus selalu bersyukur. Nah, baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Kita sudah tahu bahwa setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang
sistem pernapasan pada manusia. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti diharapkan dapat menganalisis organ pernapasan dan fungsinya pada manusia. Kemudian kalian juga diharapkan dapat melengkapi bagan organ pernapasan manusia dengan membuat keterangan nama organ dalam sistem pernapasan manusia. Kemudian kalian juga setelah membaca teks diharapkan dapat menganalisis informasi yang didapat dari teks tersebut menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Kemudian terakhir kalian juga diharapkan dapat membuat kalimat tanya dengan kata tanya sesuai dengan teks bacaan. Baik anak-anak, selanjutnya untuk meningkatkan semangat kita, coba kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat? Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video pembelajaran tentang sistem pernapasan pada manusia. Silakan diamati. Jika nanti ada yang tidak paham atau kurang mengerti, boleh ditulis di bukunya atau boleh langsung tanyakan pada Ibu ya. Silakan disaksikan tayangan video ini. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Tito. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Tito. Karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaku lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak? Pernah banget, Tito. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari bawah organ, kan? Iya, Lula. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Tito? Jika kita menghirup udara,
menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Tito. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Baik anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, Ibu mau tanya. Tadi disimak apa tidak? Iya, Ibu mau tanya yang pertama, apa saja organ pernapasan yang ada pada manusia? Apa aja? Hidung. Apalagi? Iya, terus? Iya, kemudian? Bronkus, trakea, kemudian ada paru-paru. Satu lagi pertanyaan, nah udara tadi bisa masuk melalui hidung. Nah ada satu lagi tempat keluar masuknya udara, selain hidung apa? Iya pinter, jadi selain hidung udara bisa keluar dan masuk melalui mulut atau rongga mulut. Kemarin sudah Ibu buat kelompok, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak, supaya kalian lebih mantap dan lebih paham terhadap materinya, Ibu akan tayangkan gambar pada PowerPoint terkait sistem pernapasan pada manusia. Nah, silakan diamati gambar pernapasan pada manusia. Nah, ini tadi apa di sini ada? Ada hidung, udara keluar dan masuk melalui hidung. Kemudian setelah hidung ada rongga mulut. Jadi selain melalui hidung, udara bisa keluar masuk melalui rongga mulut. Kemudian faring, kemudian ada di sini ada laring, kemudian ada trakea, kemudian ada paru-paru. Nah, kemudian kita akan pelajari fungsinya. Apa sih fungsi dari hidung? Nah, fungsi dari hidung, rongga hidung berfungsi menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung. Jadi di dalam hidung itu ada rambut. Fungsinya menyaring udara. Jadi kotoran-kotoran yang akan masuk dengan udara tidak bisa masuk disaring oleh rongga hidung. Kemudian fungsi dari rongga mulut apa? Salah satu jalan masuknya selain hidung. Jadi selain hidung tadi udah dilihat di video ada tempat keluar masuknya udara melalui rongga mulut. Kemudian ada yang berikutnya ada faring. Fungsinya apa faring? Kemudian bagan cara udara masuk ke dalam tubuh manusia. Nih, udara masuk melalui hidung, kemudian melewati faring, melewati laring. Setelah itu apa? Memasuki trakea, batang tenggorokan, melewati bronkus atau cabang tenggorokan, kemudian melewati bronkiolus atau cabangnya bronkus. Ini ya cabangnya nih. Jadi dua cabang ini bronkus dan bronkiolus. Kemudian memasuki paru, kita juga bisa mendapatkan informasi terkait sistem pernapasan pada manusia ini menggunakan teks. Kita lihat. Nah, dengan menggunakan teks seperti ini, kita bisa mendapatkan informasi terkait sistem pernapasan pada manusia. Nah, agar mudah mendapatkan informasinya, kita bisa menggunakan kata tanya. Nah, coba apa itu kata tanya? Iya, kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu dan disertakan dalam kalimat tanya. Macam-macam kalimat tanya apa aja? Apa? Siapa? Iya, mengapa dan bagaimana. Nah, sekarang fungsi kata apa digunakan untuk apa? Iya, jadi kata apa digunakan untuk mengetahui peristiwa atau kejadian yang terjadi atau suatu hal yang menjadi permasalahan. Contohnya, apa
apa penyebab terjadinya kecelakaan itu. Kemudian yang kedua, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya ada yang bisa untuk menanyakan tempat gimana? Ya, di mana alamat rumahmu? Itu untuk menanyakan tempat. Kemudian kata kapan? Kata kapan digunakan untuk mengetahui waktu atau kejadian suatu peristiwa. Nah, contohnya misalnya ada yang bisa? Kapan kejadiannya, pinter ya. Apalagi? Kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian ada kata tanya siapa? Digunakan untuk menanyakan tokoh dalam suatu peristiwa atau menanyakan orang. Contohnya, Siapa namamu? pinter, siapa namamu? Kemudian apa lagi? Siapa nama orang tua? Siapa nama orang tuamu? Siapa nama adikmu? Iya, siapa saja yang terlibat dalam kejadian itu. Jadi, kata siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau orang yang ada dalam suatu peristiwa. Baik anak-anak, selanjutnya setelah melihat tayangan video, melihat tayangan dari PowerPoint dan juga penjelasan dari Ibu ada LKPD. LKPD ini lembar tugas yang harus kalian kerjakan dalam kelompok. Nanti dikerjakan secara bersama-sama. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 2. Baik anak-anak, semua kelompok sudah menerima lembar kerjanya? Aku akan jelaskan dulu petunjuk dari pengerjaan LKPD-nya. Jadi di lembar tugas itu ada beberapa tugas kalian. Yang pertama, kalian diminta melengkapi bagan terkait organ pernapasan manusia. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk membuat kalimat tanya berdasarkan teks yang udah disediakan. Untuk ini sudah paham? Kalau sudah paham, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan langsung pada Ibu. Ini nama kelompok, ini kegiatan 1, kegiatan 2-nya yang itu. Enggak apa-apa, tulis di sininya. Namanya dibuat. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Kelompok ini sudah selesai? Iya. Saatnya sekarang kalian mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, yang mau maju ke depan kelompok siapa dulu? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Silakan kelompok 1
mempresentasikan ke depan hasil diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deketin. Ya. Ya. Ya, silakan kelompok 1 dipresentasikan hasilnya. Yang lainnya silakan diperhatikan. Kemudian kegiatan 2 yang presentasikan siapa? Ayu. Yuk, silakan Anda Ayu. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, dari kelompok lain ada yang akan memberi tanggapan untuk kelompok 1? Ya, Natania. Coba sambil berdiri biar temennya ini. Ya, beri tepuk tangan untuk Ana dan Natania. Ya, bagus sekali. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Terima kasih anak-anak. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan presentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya disimak ya. Presentasi kelompok 2. Kegiatan 2-nya ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu kelompok 2. Nah, dari kelompok yang lain, apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Ya, silakan Ananda Regan. Hasil dari kelompok 2 sudah sesuai dan bagus untuk kalimat kalian juga sudah sesuai dengan teks bacaan. Ya, terima kasih Regan. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Regan. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 3 maju. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dibesarin. Ininya kelompok yang lain disimak. Ya, kegiatan kedua, siapa yang mempresentasikan? Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, dari kelompok lain ada yang ingin memberi tanggapan? Ya, Naura, silakan. Ya, terima kasih Ana dan Naura. Silakan tepuk tangan dulu untuk Ana dan Naura. Demikian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, agar kita tetap semangat, coba tepuk ceria dulu. Masih ingat nggak? Ya, tepuk ceria. Iya. Tadi kita sudah mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, apa aja sistem pernapasan pada manusia? Hidung, taring, laring. Iya. Kemudian? Iya, itulah organ pernapasan pada manusia. Kemudian kita juga tadi belajar tentang kata tanya. Macam-macam kata tanya. Tadi ada apa aja? Iya, pinter. Jadi semuanya bisa ya. Nah, dari kegiatan kita hari ini, agar bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terhadap pembelajaran hari ini, Ibu ada latihan soal. Ini nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Geser ke sana ya. Ini kelompok ini. Sudah menerima soal semuanya? Nah, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Baik anak-anak, semuanya udah selesai? Nah, silakan kumpulkan. Ini semuanya udah selesai. Nanti akan Ibu koreksi. Hasilnya akan Ibu umumkan. Jika nilainya di atas KKM atau tuntas, akan Ibu beri pengayaan. Dan jika nilainya di bawah KKM,
atau tidak tuntas akan Ibu beri remedial. Baik, setelah kita melakukan pembelajaran kita pada hari ini, apakah kalian semua senang? Alhamdulillah. Untuk besok, silakan kalian pelajari bukunya tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Nanti kalian pelajari dan baca, besok Ibu tanya. Bisa? Nah, untuk menjaga semangat kita akan menyanyikan lagu daerah kita, Mangun Dusun. Masih ingat gak? Kawan-kawan berpikirlah kita, ame pusing-pusing, kawan-kawan berpikirlah kita, ame pusing-pusing, dunia lagi, laju makan sumpah uang gue, dunia lagi, laju makan sumpah uang gue. Baik anak-anak, selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Baiklah anak-anak, untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita berjumpa lagi besok. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.